sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Andini dari Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Seperti yang kita ketahui, ada 6 prinsip di dalam kepemimpinan. Yang pertama, motivasi. Motivasi adalah perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Prinsip dasar motivasi adalah setiap orang mampu termotivasi oleh dirinya sendiri dan oleh alasannya sendiri. Sedangkan para pemimpin dapat menciptakan sebuah lingkungan yang bersifat memotivasi anggota tim secara penuh. Untuk mencapai kinerja atau prestasi kerja pegawai yang maksimal, kepemimpinan yang tepat dari atasan merupakan salah satu faktor yang dapat menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi pegawai untuk lebih berpartisipasi dalam bekerja. Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Contoh motivasi yaitu Anda memiliki tim yang terdiri dari 7 karyawan dan 7 orang tersebut termotivasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sebaliknya, sekarang bayangkan tim yang sama dan hanya 2 orang karyawan termotivasi dan 5 lainnya lebih suka menyia-nyiakan hari kerja dengan hanya berselancar di internet. Untuk mencapai tujuan tunggal, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan energi. Yang kedua adalah empati. Empati adalah sebuah konsep yang mendasar dalam kepemimpinan. Banyak teori kepemimpinan menyarankan untuk memiliki kemampuan dan menunjukkan empati. Kepemimpinan membutuhkan empati untuk menunjukkan kepada bawahan bahwa atasan peduli kepada bawahan dan prestasi bawahannya. Seorang pemimpin juga perlu memiliki empati untuk menyadari orang lain. Empati juga merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Beberapa penelitian percaya bahwa pemimpin yang efektif itu penting. Dengan kata lain, empati mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan. Ada 2 contoh dalam berempati. Yang pertama, mengerti perasaan karyawan. Pemimpin akan belajar memahami perasaan karyawan yang sedang sedih atau senang, dan juga berusaha untuk mendukung mereka agar tetap semangat dalam kondisi sesulit apapun. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan karyawan. Pemimpin yang berempati akan bersikap dinamis dan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena memperhatikan kebutuhan orang-orang di dalam tim, pemimpin akan mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan berusaha memahaminya. Yang ketiga, interpersonal awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri di sini kemampuan untuk mengakui, memahami, dan menyadari nilai perspektif, kekuatan, kelemahan, kecenderungan kepemimpinan, dan kebutuhan emosional diri sendiri. Self-awareness atau interpersonal awareness yaitu kesadaran diri, berarti menyadari aspek internal dan sifat seseorang seperti ciri kepribadiannya, emosinya, volume dalam dirinya, dan sikapnya. Sebagian besar pakar kepemimpinan sepakat bahwa karakteristik utama dari seorang pemimpin yang efektif dan efisien adalah jika mereka mengetahui diri mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Ketika para pemimpin memahami tentang diri mereka sendiri, maka mereka akan memiliki kerendahan hati dan tetap membumi, sehingga orang lain mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Dengan adanya self-awareness dalam diri seorang pemimpin akan memudahkan bagi pemimpin itu sendiri. Nah, contoh dari interpersonal awareness yaitu seorang pemimpin mencari karyawan yang sesuai agar dapat melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Ada juga pemimpin akan memudahkan untuk dapat menilai dan mengetahui karakteristik dari diri mereka sendiri agar kedepannya dapat diperbaiki sehingga akan membuat mereka menjadi seorang pemimpin yang semakin baik. Yang keempat, decision making atau pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif-alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah tugas seorang pemimpin. Menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu atau dari dua atau lebih alternatif yang ada. Peran penting seorang pemimpin adalah menentukan yang terbaik untuk organisasi dan anggotanya, salah satunya dalam hal pengambilan keputusan, dan memiliki tanggung jawab penuh untuk mengambil setiap keputusan dalam berbagai situasi. Pengambilan keputusan merupakan bukan suatu hal yang mudah dan cepat untuk diselesaikan, namun juga melalui berbagai macam pertimbangan. Seorang pemimpin sebagian besar waktunya dipergunakan untuk mengambil keputusan, sehingga semakin tinggi jabatan seorang, maka pengambilan keputusan merupakan pekerjaan yang utama. Ada satu contoh seperti ada sebuah perjalanan yang harus dilakukan oleh sekitar 30 orang yang baru dibebaskan dari perbudakan. Anda harus memimpin mereka melalui beberapa seri pengambilan keputusan dan penyampaian masalah di tahun 1500 SM. Anda dapat mengorganisir mereka atau dapat pula mencari koalisi dengan bangsa lain yang lebih besar. Anda dapat mempercepat langkah mereka atau mengajak mereka beristirahat. Sementara itu, Anda perlu menentukan bagaimana memenuhi kebutuhan makan, keamanan, dan kesehatan orang yang banyak. Yang kelima adalah komitmen. Komitmen adalah pilar kepemimpinan yang membedakan seorang pemimpin dengan orang rata-rata. Dalam kepemimpinan, komitmen adalah berpegang teguh dan merealisasikan apa yang sudah diputuskan, baik untuk diri sendiri ataupun secara tim dan bersama orang-orang lain. Pada banyak keadaan yang terjadi, pada banyak individu dan tim, komitmen adalah kata yang paling mudah dijual untuk membangun positive thinking. Namun ketika melihat result, terlalu banyak komitmen hanya tinggal cerita komitmen. Tidak ada perubahan dengan terucapnya komitmen itu. Komitmen organisasi yang tinggi menentukan tingginya kerelaan seseorang untuk tetap bekerja di dalam organisasi yang dimasukinya. Percaya terhadap misi dan tujuan organisasi, rela untuk berupaya keras menuntaskan kerja. Bahwa komitmen organisasi seseorang dapat diukur dari tingkat kehadiran, kesetiaan terhadap kebijakan organisasi, dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa komitmen adalah dukungan seorang terhadap organisasi yang diindikasikan oleh pengenalan terhadap organisasi, kesediaan untuk mencapai tujuan organisasi, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi, kemampuan untuk mendukung nilai organisasi, kerelaan untuk bertindak atas nama organisasi, dan keaktifan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Menurut Wahyu Sumidjo, menjelaskan bahwa komitmen pemimpin merupakan sikap batin janji seorang pemimpin untuk mewujudkan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Komitmen pemimpin dapat dikaitkan bagaimana pemimpin menjalankan perannya untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Ada dua contoh komitmen. Yang pertama, mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, mengikuti organisasi yang ada di sekolah atau kampus menjadi salah satu upaya baik bagi pelajar dalam meningkatkan pengetahuan dan rasa solidaritas. Biasanya perihal ini setiap organisasi di lembaga pendidikan tersebut memberikan aturan. Misalnya saja aturan untuk setiap anggotanya dilarang terlambat. Maka sebagai siswa atau mahasiswa yang bergabung dalam organisasi tersebut haruslah berkomitmen selama menjabat tidak boleh terlambat. Dan yang terakhir, self-esteem atau harga diri. Dalam ilmu psikologi, harga diri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan nilai personal seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam kata lain, self-esteem merujuk pada cara menghargai, mengapresiasi, dan menyukai diri sendiri. Harga diri adalah pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Individu melakukan penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dirinya.
Harga diri juga mencakup bagaimana individu memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap, berharga, serta berhasil. Apabila seorang memiliki harga diri yang tinggi, maka memiliki kecenderungan untuk berperilaku positif. Sebaliknya, jika harga diri yang dimiliki rendah, maka seorang akan cenderung berperilaku negatif. Selain itu, individu yang memiliki harga diri tinggi akan memandang dirinya secara positif dan menyadari kelebihan-kelebihan yang dimiliki dirinya. Pada saat mengalami suatu kegagalan atau situasi yang tidak menyenangkan, individu yang memiliki harga diri tinggi cenderung lebih bisa mengatasi hal tersebut dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Banyak teori awal menyatakan bahwa harga diri adalah kebutuhan atau motivasi dasar manusia. Psikolog Amerika Abraham Maslow memasukkan harga diri dalam hierarki kebutuhan manusianya. Dia menggambarkan dua bentuk penghargaan yang berbeda. Penghargaan tersebut antara lain adalah kebutuhan akan rasa hormat yang berasal dari orang lain dalam bentuk pengakuan, kesuksesan, dan kekaguman. Sedangkan di sisi lain, bentuk kebutuhan lain yang juga dibutuhkan dalam kebutuhan akan harga diri di dalam bentuk rasa cinta diri, kepercayaan diri, keterampilan, atau bakat. Rasa hormat dari orang lain diyakini lebih rapuh daripada harga diri yang sesungguhnya. Ada salah satu contoh dari self-esteem yang rendah adalah pada saat kamu diminta untuk memimpin presentasi di depan orang banyak, tapi kamu merasa tidak percaya diri. Padahal, self-esteem ini sangat berpengaruh pada rasa percaya diri kamu sebagai manusia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.